Orang Kristen harus menjadi saksi bagi Kristus melalui pekerjaan. Jangan mendikotomi pekerjaan seolah-olah pekerjaan ini bukan rohani. Kata siapa? Melayani Allah bukan cuma jadi pendeta, melayani Allah bukan cuma di persekutuan doa, melayani Allah menjadi saksi juga di dunia pekerjaan kita. Jangan menganggap ini sekuler, seolah-olah terpisah dari yang rohani. No. Mau kerja apa saja, Alkitab bilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti memang bekerja itu harus ada kesaksian di sana. Yesus bukan hanya bilang aku terang, tapi kamu juga terang. Bahkan kita ini disebut bintang-bintang. Kita belajar ilmu pengetahuan alam ya. Bintang hanya memancarkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Kita memang tidak bisa bercahaya sendiri. Kita hanya bisa memancarkan cahaya yang kita dapat dari sang matahari agung, Yesus Kristus namanya. Bapak pimpinan dan semua pejabat pegawai yang ada, terima kasih banyak untuk sekali lagi beri kesempatan bagi saya dan tim untuk menjadi kawan dalam bimbingan rohani di kantor ini. Saya bersyukur beberapa kali Bapak Edward telepon saya, tapi memang jadwal saya belum pas. Dan hari ini puji Tuhan kami bisa semua karena waktu Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita akan buka firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini salah satu ayat terkenal di dalam Kristen. Roma 8 ayat 28, ayatnya akan ada di layar di TV di depan. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seturut Roma 8 ayat 28 ini, saya akan membahas satu tema, yaitu Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita. Tema kita adalah Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya ayat ini sangat luas. Bicara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ternyata luas sekali. Hanya saya dalam konteks keluarga NTT cabang Oelamasi ini, saya memang mau menyoroti secara khusus seputaran dunia pekerjaan. Sedangkan kalau ayat ini dijelaskan secara luas, maka ini banyak sekali. Sebab dikatakan segala sesuatu tanpa kecuali. Hal menyenangkan, tidak menyenangkan, suka, duka, sakit, sehat, untung, rugi, hal besar. Mau pemerintahan, mau pekerjaan, mau rumah tangga, atau apa saja, terlalu luas. Tetapi saudara-saudara, secara khusus sesuai tema kita, yaitu seputaran dunia pekerjaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perlu kita pahami bahwa kalau ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, ini sebenarnya Allah sedang bekerja supaya kita semua ini berjalan, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, omong tentang kehendak Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kehendak Tuhan itu ada dua pengertian, ada dua arti. Ada kehendak Tuhan yang artinya adalah rencana Allah yang tersembunyi. Itu kehendak Allah. Kita meninggal kapan, itu tersembunyi, tapi itu kehendak Allah. Itu rahasia. Ya. Jangan ada ide berdoa minta Tuhan kasih tahu hamba mati kapan. Jangan. Kalau sampai Tuhan kasih tahu Anda stres, ya toh, misalnya Tuhan bilang sebentar. Jam 11:30. Meninggalnya di Koinino.
Misalnya contoh, Pak saudara mah tinggal di kantor terus kan, tidak mau ke Koenino. Atau kiamat kapan? Oh, itu juga tersembunyi, suka-suka Tuhan. Ya, ready or not, Jesus is coming back. Saudara mau siap, kosan siap, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Banyak orang yang coba-coba mengotak-atik porsi Allah yang tersembunyi ini, nggak bakalan nyambung. Seperti kejadian dulu di Pariti. Kan tahun 2003 di Pariti. Katanya dapat penglihatan Yesus datang di Pariti. Benar, saudara tidak pernah dengar itu. Terlalu banyak urus doi makanya saya tahu. Tapi begini, itu benar, pernah itu. Pengajarnya nama Pak Mangapin Sibuya dari Baleendah, Jawa Barat. Pengikutnya 50%, ketemu orang. Timor, Rote, Sabu, dan sisa apa yang berikut. Benar ini. Beta waktu itu 2001 sekolah teologi di Jakarta. Berita itu hebat 2003. Beta jadi bahan bully. Katanya NTT, Kota Kupang mayoritas Kristen. Baru datang penglihatan bohong kayak begitu. Semua sudah terbabi, terbawa arus. Pengikut paling banyak ketemu orang. Ya. Jadi dari semua sinode, mau GMIT, GBI, GSA, GPDI dan lain-lain, mereka utus utusan sinode untuk menasihati warga gereja yang tergabung di sinode mereka itu untuk bilang, itu omong kosong, itu sana betul. Karena ada Matius 24 ayat 36, di mana ayat itu Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu. Tuhan Yesus bilang begini, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena mana kau orang Pariti tahu? Ya, benar ini. Jadi saya yang beta juga pemain baru. Saya ini sekarang agak sedikit belajar, jadi pengetahuan agak lumayan. Dulu kan baru awal sekolah teologi, ini kan masih raba-raba, belum tahu menuju mana. Jadi setelah baca ini ayat, oh iya ya, tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu. Yesus juga bilang sebagai porsinya sebagai manusia, dia bilang dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kok bapak-bapak di Pariti tahu? Ini benar ini. Makanya ketika utusan-utusan dari beberapa sinode yang saya sebutkan tadi, ya termasuk sinode saya GSJA, itu utus orang. Pinasehat dulu itu orang Pariti, beberapa yang sudah terbawa arus. Itu orang Pariti ajar balik, ini utusan. Ini sudah jelas. Nah, keluarga saya kan di Pariti banyak. Panggirae. Iya. Pariti, Pariti yang Panggirae itu saya pun kelu semua itu. Saudara, dan jelaskan balik ini utusan. Mereka bilang ini subisik langsung. Nah, ini Roh Kudus kusu-kusu langsung, ini bukan main-main. Karena Roh Kudus kasih tahu di Pak Mangapin yang dompung bos, Pak Mangapin kasih tahu sendong. Jadi dia bilang kalau Pak dong hanya baca di buku, saya ini kami langsung. Nah. Langsung, jadi kami siap semua. Hanya mereka panggil ini, benar. Mereka panggil ini utusan dong. Dan bilang mari kita lihat di pohon kelapa kami gantung lampu gas, lampu strongking, ya. Itu tujuannya apa? Supaya Yesus datang jangan salah tempat. Jangan pikir Yesus nih si buta dari gua hantu yang datang mesti butuh cahaya. Dahulu lupa Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi Yesus yang cipta, apa dia cuma Pariti. Tapi akhirnya semua dekat tanggal dari Bandung sana telepon bilang, Tuhan Yesus bilang jadi di Pariti. Benar. Tidak jadi di Pariti. Tuhan Yesus bilang jadi jadinya di Baleendah Jawa Barat. Akhirnya mereka jual semua tanah apa segala, separuh dari Lasiana juga waktu itu. Benar. Akhirnya berangkatlah di Baleendah, tunggu Yesus, tahu-tahu polisi yang datang. Tunggu Yesus pikir mau masuk surga, tahu-tahu polisi datang bawa dan masuk sel. Ya karena dianggap sekte berbahaya waktu itu, tempo itu. Nah, jadi kehendak Tuhan yang begini ini tersembunyi. Itu kita tidak tahu. Memang ada yang dibukakan tepat pada waktu Tuhan. Misalnya Yesus datang, ya kapan? Nanti waktunya dia bukakan, kapan suka-suka dia.
Kita persiapkan diri saja. Kita mati kapan terserah dia. Pokoknya siap saja supaya itu hari H tiba, kita meninggal dalam keadaan beriman, percaya, berserah. Apalagi kita sudah dididik berkali-kali, bukan? Bahwa meninggal ini kan tidak kenal dengan tua, muda, sakit, sehat, rajin nge-gym, ya, jalan satu hari 6.000 langkah, makan juga jaga-jaga, minyak kan? No. Begini, bagus. Baik, cuma beta lihat insan makan minyak dan jupi dahulu. Saudara kali kan mungkin beberapa pengalaman kok. Besok kubur orang banyak nih nah. Beberapa yang saya makamkan itu, aduh hidupnya sehat, makan rebus-rebus, tidur tidak pernah malam, nge-gym, minum vitamin mahal. Tapi kalau sudah jatuh tempo, maksudnya di hari H, no complain. Senada bisa komplain, Tuhan kok tunggu dong biar vitamin. Tidak. Amin. Dia tidak kenal tua, muda, sakit, sehat, ya. Vitamin mahal, madu berapa tetes setiap hari, segala macam. Beta ini sudah pemasukan juga banyak juga. Karena kan beta tetes madu, foi-foi dan air sirsa, bercampur madu dan sirsa. Ini kan hanya demi berpikir supaya mati lebih lama. Sonde bisa. Kalau dia tendes di atas, putus di bawah. Ya kan waktu pun jantung ini dia pun kontak di atas. Dia tendes tanggal berapa? Koit. Koit is mother, right? Jadi saudara-saudara berkata oleh Tuhan Yesus, apa mau bantah itu? Nah yang begitu-begitu urusan Tuhan Allah deh. Amin. Tersembunyi. Bahkan jujur-jujur saja kita cuma nikah dan sapa. Ini kan itu tersembunyi tapi kelak dibukakan. Pacaran dan sapa, jadi dan sapa, malam minggu dan sapa, piba hitung pasir dan sapa. Kalau ada pacaran, kan ada hobi pacaran di laut. Hitung pasir. Hitung pasir deh insan. Ini tak khusus. Ini sudahlah, tak usah ada yang disesalkan tes skenario. Amin. Kan skenario Tuhan. Bato nikah juga anak berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, laki-laki semua kok, perempuan semua kok, who knows. Nah yang begini-begini ini tersembunyi. Nah saya tidak sedang membahas yang itu. Walaupun keterkaitannya ada antara kehendak Allah yang tersembunyi dan kehendak Allah yang dinyatakan. Makanya kalau kita bandingkan dengan satu data dalam Ulangan 29 ayat 29, di dalam ayat ini secara eksplisit menerangkan tentang dua jenis kehendak Allah tersebut. Perhatikan Bapak Ibu, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Nah itu yang tersembunyi itu, mati kapan, kiamat kapan, urusan Tuhan Allah deh. Nanti Bapak Ibu dan saya, anak-anak masa depan jadi apa? Kepala Bank NTT, kok bupati, kok putri siagian, kok bosan tahu. Maksudnya penyanyi, bukan jadi putri siagian. Dia mau duet dan bupati, kok terserah. Maksudnya itu kok tahu ke depan. Saya cuma dapat informasi tadi. Saudara sudah capek kerja dari pagi ya. Sudah cair-cair sedikit ya. Besok datang jadi monster di sini, orang sudah capek lah, meruak apa. Perhatikan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Nah, itu Tuhan Allah urusan. Jauh otak-atik di sini jangan tanya, kiamat kapan? Lu diam. Tak usah tanya kiamat kapan. Kau siap saja. Siapnya pakai apa? Pakai bagian berikut. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Nah, beta mau omong yang dinyatakan nih. Kita tidak otak-atik yang tersembunyi ya, itu bukan pedoman kita. Pedoman kita adalah hal-hal yang dinyatakan. Nah bertolak dari Roma 8 ayat 28 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan secara spesifik kita menyoroti bahwa Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita. Untuk membuat apa? Membuat kita ini sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan. Ya.
Nah, kalau bicara tentang bekerja, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, mau Katolik mau Protestan, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, yang percaya bahwa firman Allah ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita, maka dengarkan beberapa hal penting seputaran dunia kerja kita, secara khusus di Bank NTT cabang Oelamasi ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau memang Tuhan turut bekerja untuk membuat kita mampu bekerja dengan kehendak Allah yang dinyatakan, maka apa-apa saja. Yang pertama, Allah mau saudara-saudara supaya dalam dunia kerja kita memiliki kesaksian hidup yang baik. Amin. Ada banyak nats pendukung seputaran itu. Tuhan bilang kita ini suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, apalagi saudara yang Katolik, Protestan. Ini secara garis besar pengikut Kristus. Kita dituntut supaya memiliki kesaksian, pengaruh, dampak yang luar biasa melalui pekerjaan kita. Karena Alkitab berkata, aku terang dunia, kamu terang dunia. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Tetapi kita yang di dalam Yesus, kita kecipratan terang Kristus, sehingga kita mampu memancarkan terang Kristus di mana saja, secara khusus sesuai tema dunia pekerjaan kita di sini. Dan nanti kalau ini diposting di YouTube, semua orang lain yang kerja di kantor lain atau sesama Bank NTT, di Bank NTT yang lain atau yang lain, boleh terapkan ini. Dan ini Alkitabiah, ini sifatnya rumus, tidak bisa ditawar-tawar. Orang Kristen harus menjadi saksi bagi Kristus melalui pekerjaan. Jangan mendikotomi pekerjaan seolah-olah, pekerjaan ini bukan rohani. Kata siapa? Melayani Allah bukan cuma jadi pendeta, melayani Allah bukan cuma di persekutuan doa, melayani Allah menjadi saksi juga di dunia pekerjaan kita. Jangan menganggap ini sekuler, seolah-olah terpisah dari yang rohani. No. Mau kerja apa saja, Alkitab bilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti memang bekerja itu harus ada kesaksian di sana. Harus ada kesaksian di sana, saudara-saudara. Yesus bukan hanya bilang, aku terang, tapi kamu juga terang. Bahkan kita ini disebut, karena kita terang, kita disebut bintang-bintang. Kita belajar ilmu pengetahuan alam ya. Bintang hanya memancarkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Kita memang tidak bisa bercahaya sendiri. Kita hanya bisa memancarkan cahaya yang kita dapat dari sang matahari agung, Yesus Kristus namanya. Ya, makanya dalam Filipi pasal 2 itu ya, ayatnya yang ke-15, ayat itu bilang begini, perhatikan ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, perhatikan, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu ada ayatnya. Jadi kita nih kalau bintang-bintang, nah kata nih bintang-bintang di Bank NTT, bintang-bintang buat sesama karyawan, bintang-bintang antara atasan dan bawahan, bintang-bintang antara pegawai dan nasabah. Kita bintang-bintang. Percayalah, kita tidak bisa bercahaya sendiri. Ya, ini saya ngomong, ini bukan memaksakan, ayo munculkan cahayamu. Tidak akan mungkin kalau kamu dan saya tidak dalam Kristus. Sebab Yohanes 15 ayatnya yang kelima di bagian terakhir yang saya persoalkan, tapi saya baca semua saja sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya ada yang sombong rohani itu, supaya ada yang bilang, oh itu betana. Tidak ada betana di sini.
semua bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus di dalam aku di dalam Yesus, firman-Nya di dalam aku, di situ aku percaya. Jadi kerja kita tuh ngefek, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang sudah Kristen bagian lama tahun, jadi pegawai di Intampa juga bagian lama tahun, tapi kalau Anda tidak percaya, Anda butuh Kristus. Anda butuh Yesus. Itu saja. Jangan cari orang pusat. Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Yesus. Tak usah cari kambing hitam. Yang bikin orang susah bertobat ini kan kambing hitam. Tuhan tanya sa Adam, ini kenapa kau bisa makan ini buat terlarang? Ini beta pakai di Alkitab sana ada begitu, masa Tuhan tekanan roti begini. Tidak ada. Ini beta contoh saja ya. Terjemahan bebas namanya. Kenapa kau beta sularang? Jangan makan itu buah, kau makan juga. Adam bukan mengaku bilang sebagai kepala beta yang salah. Sondeo. Kan rumah tangga contoh kata yang sebagai rumah tangga. Kepala keluarga lu tahu saya kok dia juga Dasterson ganti-ganti. Lu yang ganti. Maksudnya kok susah apa tipi robek kau beli baru. Maksudnya kan bosan pun Daster sendiri kan. Tapi robeknya di kamar. Jadi Pak RT ada baru robek. Sampai minum air. Jangan terlalu cari kambing hitam ini, laki pun salah, bini pun salah, pendeta pun salah. Koreksi diri. Amin. Yang bikin orang tidak berubah, sulit bercahaya, tidak bisa menjadi transparansi Kristus, kesaksiannya tidak ada pengaruh, tidak ngefek adalah bukannya koreksi diri, lempar sana, lempar sini. Adam, kenapa kau begini? Perempuan yang kau tempatkan, Anda lihatin, bukan cuma perempuan yang salah, Tuhan Allah juga salah. Bemau Cina, kenapa mesti ini Sabulia ini contoh? Ini bahaya begitu. Bahaya begitu. Percayalah kita yang sudah menikah, Allah tidak mungkin salah kasih pasangan. Mungkin sekarang Anda lagi bergumul buat suami atau istri, tidak apa-apa. Jangan bilang itu salah, tidak akan salah. Amin. Itu pemberian dari Allah. Jaga baik-baik, kasihi dia, hormati dia, buat yang terbaik buat dia. Amin. Make up untuk dia. Karena kan make up ke laki dong, make up ke segala kelurahan apa segala macam. Make up kas laki, badan dan kas laki. Amin. Oriflame kas laki. Pak di kantor na Oriflame na laki no FIFA nomor 4. Yang terbaik. Amin. Haleluya. Iya kan? Nah coba minta maaf ya. Suami sudah kayak begitu, ya sudah istri jangan ikut arus gitu. Ini Tuhan tanya Hawa, habis kalau suami semodel begini nih, nah lu kalau beta tanya, kenapa begini? Bukannya mengaku, ini binatang nih, ular. Jangan tunjuk laki baru bilang binatang. Ini ular nih. Anda lihat ini. Padahal kalau dari Adam semua ngaku, beta rasa cerita akan lain. Ya ini dari sudut pandang manusia loh ya. Saya rasa ceritanya akan jadi lain. Atau minimal kalau Adam tidak mau mengaku, Hawa deh. Ini Hawa juga lempar pi ular. Untung Tuhan sentanya ular. Ular lebih ular lagi kan. Ya manusia sesudah ular apalagi ular. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Untung Tuhan tidak tanya ular. Sampai di ular Tuhan sentanya. Langsung kutuk tanya apalah. Kalau tanya repot urusannya. Kejadian itu, ya kitab Kejadian itu 50 pasal. Tuhan tanya ular, kejadian bisa jadi 200 pasal. Betul. 150 pasalnya tuding menuding. Kok sana ada yang memangalan? Semua dia suka tunjuk bagian maya ampan ini lari dia. Tidak bisa begitu anak Tuhan. Amin. Kenapa kita tidak bercahaya? Entah di rumah tangga, di kantor atau karir yang lain atau bisnis yang lain. Coba cek. Apakah kita Kristen sejati yang sudah menerima Yesus atau cuma Kristen di mulut? Karena Kristen di mulut itu juga ada. Itu yang berseru tuh, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Mulut loh. Aku usir setan demi namamu. Mulut lagi.
Aku bikin mujizat demi namamu. Tapi ternyata tidak percaya Yesus. Yesus bilang, pergi. Aku tidak kenal kamu, sekalian pembuat kejahatan. Jangan bangga beragama Kristen, bapak mama, saudara, kakak adik saya di sini. Jangan bangga jadi agama Kristen. Cek relasi pribadi Anda dengan saya, ya. Kita bukan bakawan yang ketemu di pasar kok. Dah, bukan begitu. Itu bukan bakawan. Hello, bukan bakawan. Bakawan apalagi sahabat, itu ada hubungan timbal balik yang sifatnya apa? Terus menerus. Orang yang punya Yesus, dia tidak akan tenang hidupnya kalau tidak berdoa dan baca Alkitab. Tidak mungkin dia tenang. Tapi orang yang beragama tanpa Yesus biasa-biasa saja tuh. Jadi ini saudara dengar, tak usah lihat kiri kanan ya. Soalnya dengar firman itu kan cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang, cermin pakai lihat diri. Cara dengar khotbah yang ke spion itu apa? Habis ibadah dia senang sekali. Orang tanya, kan mana ibadah? Terlalu keren. Kok kenapa? Karena semua ada satu. Oh, dia senang. Ini bukan karena ada yang diri. Dia pas deng. Isi-isi. Pakai isi-isi leher. Kristen yang baik. Amin. Tak usah urus orang datang ibadah pakai kacamata kuda dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya kan berkali-kali, mungkin di sini suka sekian kali omong. Lebih baik kan Tuhan togor pakai firman kan, daripada pakai salang infus. Benar, beta omong benar. Lebih baik Tuhan togor pakai firman daripada kemoterapi. Sorry to say, memang begitu. Kepada orang keras, panggilannya keras. Orang lembut dengar kayak begini, dia rasa-rasa cuma menangis sekarang. Karena firman berkuasa. Kalau orang kepala batu nanti dia baeok, lu tunggu bapak. Besok lihat bilang kepala batu dong, karena Noe. Ibadah ogah-ogahan, son fokus, menyanyi son fokus, bagian sukana. Siapa sampai lihat dari rumah sakit dia bilang begini, angka lagu dong. Kau kamari WL angka lagu sampai rasa-rasa TV puhuruf rumah keluar, lu son angka. Su infus. Odata angka lagu, odata angka lagu. Alumni SMA 3 data angka lagu. Jadi yang tadi lagu buat angka ini sebuah keyboard terkupang ini apa? Kira-kira bukan lagu. Bermaksud begini, jangan mentok-mentok berjadi munafik. Biasa menyembah, biasa memuji Allah. Di ruang kerja itu lagu rohani. Dan jangan ada pegawai sini yang jadi setan orang buka lagu rohani, kalau lebe-lebe sekali. Di sini sana ada, ini beta bayangkan di kantor. Hanya omong, saya beta ada pengalaman di kantor lain. Di sini aman barisi Tuhan baik. Kok orang putar lagu rohani, apa yang salah dia lu buntiana? Ya dia kayak gelisah kalau dengar orang puji Yesus. Dia kayak mau jadi buntiana, jadi setan yang menghambat ini pekerjaan Roh Kudus. Kok baik kok lagu rohani ya? Saudara, pernah baca Alkitab tuh, Tuhan tuh bersemayam di atas puji-pujian. Jika ini lagu setel rohani di sini, Roh Kudus bekerja di ruangan. Jauh orang masuk baru begadang, jangan ya ampun. Berat. Mungkin nasabah tetap datang, hanya pencapaian akhir tahun meleset. Percaya beta, minus. Itu juga nasabah yang datang bukan mau tabung, hanya mau dingin di ACC. Ada orang bang bukan mau tabung. Kenapa? Wah di sini adam banget. Adam deh maksud. Tapi di sini wah adam banget di luar Hawa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi, aduh ini bet siap 6 poin ini terlalu lama kok. Sampai bedan becak capa. Beberapa wajah mencurigakan ya. Sana apa? Pembalasan hak Tuhan. Haleluya. Jadi jangan tunggu salang infus baru mau dengar khotbah. Beberapa tuh cuci darah, beta khotbah terus.
Pamer, dengar terus. Pada dulu pencuci maki sampai tahu. Mas kuat, mas hebat. Apalagi karena 2 gelas. Lebih anggap enteng pendeta lah. Jemaat Tuhan yang bergereja di tempat beta datang semua begini. Wasalia muka kemel atau wasalia bayang. Karena belum kena atau. Dan suka apa? Firman ya amin, amin. Kenapa ya mesti sampai level begitu ya? Tak usahlah. Kita nih tidak ada yang hebat. Alkitab bilang kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita seperti rumput yang pagi itu segar, siang matahari sinar, layu noe gugur. Tidak ada yang jago. Dulu penyakit flu babi yang mati orang. Babi pun flu, ketongnya mati. Iya kan? Jadi saudara-saudara, supaya bisa bersinar di sini nak, saudara periksa saudara Kristen berapa lama, seintim apa Anda dengan Kristus. Dan saya percaya kalau itu Anda alami, damai di hati, damai di rumah, damai di kantor, bahkan damai bisa terjadi di tengah badai dan proses sekalipun. Bisa. Petrus ketika betul-betul dikuasai oleh Kristus, disiksa, gembira. Anda bisa bayangkan itu orang. Itu berarti memang luar biasa. Yang berikut yang saya catat di sini ya, bahwa kalau kita bicara tentang Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita dan menggiring kita untuk sesuai dengan kehendak yang dinyatakan, maka yang kedua adalah Allah mau menggiring kita supaya dalam dunia kerja kita itu menjadi orang yang taat. Ketaatan kita berkaitan tidak bisa tidak dengan komitmen kerja kita. Saudara dapat apa, surat tugas atau apalah istilah saya tidak, nota dinas atau apa bisa tahu. Pokoknya penempatan di sini ya sudah komitmen. Apalagi Anda orang Kristen, disinilah mimbarmu. Karena Yesus bilang kita harus jadi berkat. Pendeta Ridwan Huta Barat, kalau Anda pernah nonton satu pendeta tua-tua di TikTok, beta suka dia. Dia bilang selepas ibadah hanya ada 2 orang Kristen, Kristen taat dan Kristen tidak taat. Itu aja. Mau gereja apapun, liturgi model apapun, selepas ibadah hanya ada 2 kelompok, Kristen taat, Kristen tidak taat. Saudara pilih yang mana? Semua ada konsekuensi, semua ada akibat. Tidak taat itu adalah manifestasi tidak menghormati Allah. Tidak taat adalah manifestasi menganggap enteng kesempatan yang Allah anugerahkan. Sedangkan taat, itu hormat Tuhan itu. Amin. Taat dengan apa? Tugas yang sudah kita dapat masing-masing. Ini teller kok, ini apa kok, security atau cleaning service, semua sudah ada di situ. Tupoksinya kan sudah ada. Ya taat saja. Kita tidak bisa mengatakan aku taat kepada Allah yang tidak kelihatan, tapi aku tidak taat kepada aturan atau pemimpinku. Tidak bisa tidak. Kristen yang baik, kalau Allah turut bekerja, Allah mau, Allah bekerja sampai kita tambah hari tambah taat. Memang ini juga satu pergumulan menuju tingkat kedewasaan tertentu. Dan pasti Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak akan lepaskan kita, Bapak Ibu terkasih. Ya. Dan ini memang butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Karena manifestasi kesombongan itu kontras dengan manifestasi kerendahan hati. Orang sombong itu tandanya cuma satu, tidak taat. Sombong ini bukan dosa orang cantik, dosa orang pintar. Ada orang yang sudah cantik, pintar, tapi taatnya luar biasa karena hatinya luar biasa. Ada yang son cantik, ada son pintar, kepala batu lagi. Ini sombong. Ya kalau pemimpin omong apa, nah ikut sudah. Amin. Asal pemimpin Bapak Edward ini mesti sesuai aturan juga kan begitu. Sehingga jelas di situ bahwa kita nih mau diatur atau tidak. Sombong itu
Itu awal mula seorang teolog Katolik namanya Thomas Aquino. Thomas Aquino pernah bilang begini, ibu dari segala dosa itu sombong. Itu memang dosa paling tua. Dan dosa itu pertama-tama bukan di manusia, setan. Setan itu kan mantan malaikat, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah cipta setan ya, tidak pernah. Tuhan cipta itu malaikat. Nah, malaikat yang melawan ini yang jadi setan. Dalam doktrin yang namanya angeliologi, dalam ilmu teologi ya, ada satu doktrin yang mengajarkan tentang setan. Siapakah setan? Setan adalah mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Jadi kuasanya tetap ada, makanya lawan fightnya sama malaikat. Sama kita tidak bisa lawan dia. Dia kecicak, katong ke nyamuk. Jalan sendiri-sendiri dia telan. Makanya perlu ada yang pegang itu nyamuk. Kalau beta pegang itu nyamuk, cicak sanbarani. Seperti itulah kita di tangan Tuhan. Jangan jalan sendiri, cari hal, apalagi jalur rela masih bahaya. Jangan jalan sendiri. Kita butuh ada yang pegang, dan yang pegang kita harus bernama Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh tangan yang lain. Mesti dia yang pegang kita. Setan tidak akan ganggu. Paling-paling hanya jab-jab ringan, masana akan bisa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, malaikat yang melawan ini, yang tidak taat ini, yang kemudian jadi setan. Saya kasih referensi ayat ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Ini kalau dalam doktrin itu data-datanya sebagai berikut, ada banyak, saya kasih beberapa ya. Perhatikan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan, ini 4 ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, ini yang kemudian jadi setan, roh jahat. Ini malaikat itu roh ya. Ya, malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dosanya apa? Ayat paralelnya adalah Yudas 1 ayat 6. Perhatikan, Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Nah, ini yang kemudian jadi iblis. Tidak taat ini apa? Sombong namanya. Makanya dalam 1 Timotius 3 ayat 6, waktu Paulus bilang, kalau mau pilih pelayan, khusus penilik, jangan yang baru bertobat, nanti sombong dan kena hukuman iblis. Perhatikan ini ayat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar apa? Jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya, iblis itu dihukum gara-gara sombong. Sombong itu tidak taat. Ya saudara, kalau ada potensi tidak taat, kepala batu, mau melawan bos, atau orang yang Tuhan kasih posisi untuk atur kita, saudara percayalah, hatimu bermasalah. Saya juga, hatiku bermasalah. Ini tidak ada yang kebal dengan dosa ini. Semua harus waspada. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebagai contoh ya, di atas saya ini kan ada pemimpin sinode saya ya. Satu kali, makanya saya itu buat apa-apa pasti tanya pemimpin. Masalahnya saya diatur. Ada tempat saudara di Epura. Ini orang sabu namanya Jingitiu, yang meninggal di Jingitiu. Tidak ada agama tuh. Sedangkan keluarganya semua Kristen. Dan telepon sinode A, son bisa. Telepon sinode B, son bisa. Karena beta anak situ, dia meninggal ini kawan-kawan pun saudara kandung, hanya masih agama suku nih, Jingitiu nih. Dia mencoba telepon pendeta Mel. Telepon saya bilang, tunggu saya kontak pemimpin dulu ya. Maka saya telepon ke sinode saya, minta izin, ini ada kasus orang Jingitiu, khususnya orang Sabu, Jingitiu, dia meninggal. Lalu yang keluarganya ini Kristen semua. Hanya yang meninggal yang Jingitiu. Mereka minta kubur dengan cara Kristen. Bolehkah saya melayani? Kan enak. Saya tidak main action sendiri. Oh tetap, ini saatnya berangkat. Oh tidak bisa begitu. Lu lihat garis komando dong. Ternyata pemimpin saya bilang begini, boleh. Kan Pak Mel bukan khotbah untuk orang mati. Khotbahnya untuk orang hidup. Yang perlu dihibur yang masih hidup. Yang hidup Kristen semua. Eksekusi, mainkan. Soal penguburan diatur lah ya, supaya jangan bilang itu orang masuk surga kan. Orang Jingitiu, nah kalimatnya diatur lah begitu.
Akhirnya saya pimpin, sudah mah mainkan. Jadi ini salah satu contoh. Ada banyak kasus yang lain. Saya tidak main fight sendiri, mentang-mentang, minta maaf ya, mentang-mentang oh terkenal, bla bla bla. Oh jangan begitu. Kita bukan masalah terkenal. Masalah ada satu dosa dia bernama sombong, dan sombong itu tidak taat dan tidak mau diatur. Termasuk ibu-ibu yang tidak mau diatur oleh laki. Benar. Anda jawabannya jelas. Anda ibu apa? Iya, ibu tidak taat, ibu sombong. Kok saudara kawin dia laki itu tidak ada kepala keluarga tuh ibu, bapak yang kepala. Efesus 5, Efesus 5, biar kau segera rasa sudah mah ayat 22. Heran mati. Ini perhatikan, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi pelaki kayak agak gila, sabsur. Beb maksud. Secara hakikat jenis makhluk, bapak dan ibu, suami dan istri itu tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, sederajat. Itu hakikat. Tapi secara fungsi, peran, Allah suator yang kepala itu laki, bukan ibu. Oh dia kepala, maka kan leher. Jadi kan kepala itu berkarakter gantung leher, begitu. Jangan putar-putar deh, diam. Tidak ada ayat bila ibu itu tulang leher, tulang rusuk. Dong leher. Ada ibu-ibu tertentu. Di sini ada. Laki kepala, berkarakter gantung sapang. Jangan begitu dong, ibu, bertobat ya. Asin maju ke berdoa pelepasan. Jangan, suami saudara, biar saudara pun gaji lebih besar. Ibu-ibu beta mohon dia tetap suamimu. Amin. Tapi ingat, selama dia omong dalam Tuhan, kan ada laki yang memang mengong kan. Iya, kalau di luar Tuhan jangan taat. Jangan pikir dalam segala hal seperti Tuhan, berarti sepanjang dia bertita sesuai otoritas yang Tuhan kasih. Di luar itu jangankan dia, pendeta pun Anda boleh lawan, kepala pun Anda boleh lawan, pemerintah pun boleh kita lawan, apalagi cuma laki. Kalau di luar otoritas, begitu dia pencara. Pokoknya betul kasih lapar diri, amin. Besok lewat ada meja makan di belakang ya. Mataku telah melihatnya. Beta ada IF jo. Masih lewat jam. Situasional betsan IF, ya kan? Paksa IF jo. Tidur bisa bangun-bangun. Nah saudara betlia yang penting-penting sok bet tutup sih. Iya lagi. Yang berikut, Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan kita supaya ketong tuh bekerja dalam kesatuan. Amin. Kehendak yang Allah nyatakan supaya kita nih semua, kan semua ikut ibadah nih pasti ya Katolik, Protestan begitu kan, ketong bisa bersatu kok. Melihat pada Kristus kita kompak. Jangan lihat pada kepentingan ini itu, aduh setan tipu kita tuh. Setan tuh kan suka bekas belok ketong. Yang harusnya arah pandangan kita tuh hanya pada Kristus, supaya kerja tuh jangan putus asa, jangan lemah. Seturut Ibrani 12 tuh ayatnya yang ketiga, Ibrani 12 ayat 3, sama-sama baca ya. Dia bilang begini, ingatlah selalu akan dia, itu Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita yang disuruh bersatu ini bukan orang sempurna bersatu dengan orang sempurna, tidak. Ini orang penuh kekurangan bersatu dengan orang penuh kekurangan. Contoh suami istri, suami penuh kekurangan, istri penuh kekurangan, disuruh bersatu. Di kantor ini semua pasti punya kekurangan. Tapi kalau Tuhan sampai suruh bersatu, itu artinya pasti bisa. Dan kalau orang bersatu, Anda baca Mazmur 133, dia bilang seperti minyak turun dari kepala ke janggut dan ke jubah Harun, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion.
embun dari Hermon ke Bukit Sion itu sangat mustahil karena bergunung-gunung. Tapi dengan kesatuan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita datang dari latar belakang berbeda-beda, tapi kalau kita dipersatukan dengan karakter Yesus, dengan firman dan rohnya, saya percaya kerja kita di sini kita akan melihat kawan, kerja sebagai saudara, bahkan ke saudara kandung. Jadi jamba omong orang di belakang-belakang, itu musuh dari persatuan. Ada orang yang ketemu dia bisa cium, tambah gagah. Padahal dia ada omong, ini buntiana satu. Yudas Badinona. Dia ketemu dia bisa ulik. Nanti orang sejalan begini. Dia kasih nadep ini. Perempuan Kupang banget, ya kan? Jangan begitu dong. Jadi orang tuh salah bilang salah, jam omong orang di belakang-belakang. Semua koton sini saudara, mau ini bang diberkati tidak? Ya bersatu. 2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus hadir. Bukan cuma berkat, Yesusnya hadir di sini. Jangan jual orang pun nama, jangan omong bos pun nama di belakang-belakang, jangan omong kawan pun nama di belakang-belakang, jangan omong anak buah pun nama di belakang-belakang. Itu musuh persatuan. Sedangkan Yesus mau kita bersatu. Nats penutup, semoga penutup ya. Yohanes 17 ayat 20-21. Ini doa Yesus bagi kita semua nih, orang percaya. Sama-sama 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, yaitu 12 rasul, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itulah kita orang Kristen. 21. Supaya apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati kita. Bersatulah kawan-kawan di Bank NTT cabang Oleh Masih, berkat Tuhan tercurah di sini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.